Kamu tahu nggak sih, kalau pada bulan Juni 2025, BPS sudah mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 284,44 juta jiwa. Dan sampai video ini diputar, jumlah itu akan terus bertambah. Tapi dari ratusan juta itu, apakah semuanya sadar sepenuhnya bahwa mereka warga negara? Bentar, tapi kita kadang dituntut nggak sih buat cinta negara? Di negara sendiri kadang kayak lupa ke kita. Fasilitas bolong, aturan berubah-ubah, harga naik, gaji segitu-gitu aja. Tapi lucunya, kita tetap di sini, hidup, bertahan, kadang ngeluh, tapi nggak pernah benar-benar pergi. Kita ini warga negara, tapi kok kadang nggak ngerasa. Jujur aja, aku dulu nggak terlalu peduli tentang kewarganegaraan ini. Bukan karena aku nggak cinta Indonesia, tapi rasanya hidup aja susah, ngapain harus mikirin yang besar-besar. Tapi makin kesini aku mulai mikir deh, jadi warga negara Indonesia ini bukan cuma status di KTP doang, tapi kita itu harus memposisikan diri kita di negara ini. Dulu aku mikir kalau kerja di luar negeri semuanya lebih mudah. Terus temenku juga sempat cerita kalau gajinya besar, fasilitas oke, tapi begitu dia kena konflik, dia bingung buat cari perlindungan. Lapor sana sini, prosedurnya ribet, pokoknya semua serba lambat. Di titik ini aku jadi mikir, kalau jadi warga negara itu bukan cuma soal hak, tapi juga resiko. Kita nggak bisa berharap kalau negara bisa hadir tepat waktu. Tapi bukan berarti kita juga harus cuek sama nasib sesama. Sekarang, di medsos kita bisa bebas banget ngomong. Tapi, kadang yang kita omong juga bisa menjadi bumerang. Ada yang dilaporin, dan ada juga yang dituntut. Hal ini bukan soal benar atau salah, tapi soal paham resiko dan batasan. Negara bisa dikritik, tapi warga negara juga harus melek aturan. Hal ini berlaku biar adil. Setiap manusia itu punya hak untuk didengar, hak untuk hidup, hak untuk belajar, hak untuk berproses diri, dan lain sebagainya. Dan selain ada hak, manusia juga punya kewajiban, apalagi sebagai kewajiban menjadi warga negara yang baik. Tapi kadang ketika hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka akan timbul rasa frustasi akan hak yang tidak terpenuhi, keadilan yang hanya sekadar segaris kata, ataupun usaha-usaha yang hanya sekedar angin lalu semata. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena semua itu akan ada harapan, dan harapan akan terwujud meskipun hanya sedikit saja. Yuk, kita harus menjadi agen perubahan, agen yang bisa merubah dari negara yang tidak baik menjadi negara yang baik. Dan menjadi seorang warga negara itu pastilah harus mempunyai rasa hak dan kewajiban serta empati yang baik. Aku nggak bilang kita harus cinta buta sebagai warga negara. Tapi kalau kita nggak peduli posisi kita sebagai warga negara, siapa lagi? Jadi warga negara itu bukan soal ngerti situasi dan berani bersuara, tapi juga harus ngerti batasan. Peduli itu bukan berarti nurut. Peduli itu artinya peka, sadar, nggak apatis, dan bertanggung jawab. So, tahu statusmu, pahami peran. Warga negara itu bukan cuma lahir di sini, Tapi juga hidup buat bangsa ini. Nggak harus sempurna, tapi jangan lepas tangan. Warga negara yang sadar itu adalah kunci masa depan Indonesia. Semoga Indonesia lebih maju, lebih bahagia lagi. Menurut saya harapan untuk Indonesia itu semoga lebih merata lagi ya. Soalnya saya dari Kalimantan, jadi agak beda ya sama Jawa. Jadi semoga lebih merata pembangunannya. Harapan buat Indonesia, semoga kedepannya lebih baik lagi dari segi pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Semoga Indonesia bisa menjadi negara maju. Ya, harapan aku buat Indonesia sih semoga Indonesia menjadi negara yang maju dan gak ada korupsi lagi. Ya, dimana-mana kan juga lagi banyak korupsi kasus gitu. Jadi semoga udah gak ada korupsi lagi. Ya, itu sih dari aku. Untuk Indonesia, semoga lebih baik, lebih maju, lebih sukses. Jadi untuk aku sendiri, dari aku warga negara Indonesia nih yang sudah berusia 22 tahun ini, aku berharap ya semoga Indonesia tidak menjadi gelap lagi dan semakin terang, walaupun terangnya bukan
terang yang panas ya, yang terang dalam arti sesungguhnya rakyatnya juga sejahtera, terus lebih bisa untuk menyikapi berbagai hal yang terjadi di Indonesia ini dengan lebih bijaksana, kemudian efektif juga, mungkin lebih dewasa juga sih ya, soalnya kan kelihatannya nih kayak main-main terus gitu, dan banyak juga yang kelendran tuh apa ya, terbengkalai seperti itu sih. Dan ya, negara ini emang gak sempurna. Tapi negara bukan cuma soal pemerintah. Negara itu kita. Selama kita masih bisa berpikir, bersuara, berharap, dan beraksi, maka Indonesia masih punya kemungkinan. Bukan buat jadi hebat di mata dunia, tapi cukup jadi tempat yang adil. Adil buat semua yang hidup di dalamnya.